Pemirsa, kebijakan pembagian komisi bagi mitra ojek online turun dari 20% menjadi 8% telah diberlakukan. Ya, meski begitu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman memastikan hal ini tidak membuat penurunan pendapatan pengemudi ojol dan justru dipandang sebaliknya. Kebijakan pembagian komisi ojek online telah berlaku sebesar 92% untuk mitra pengemudi dan 8% untuk aplikator. Komisi tersebut turun menjadi 8% dari sebelumnya 20%. Meski begitu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman memastikan pemberlakuan skema komisi baru tidak menyebabkan penurunan pendapatan mitra pengemudi dan justru sebaliknya. Namun, Maman mengakui terdapat sebagian pengemudi yang mengeluhkan penurunan pendapatan. Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya permintaan layanan transportasi selama masa libur sekolah. Ia juga mengatakan para mitra ojol mengapresiasi atas kebijakan baru tersebut karena dinilai memberikan porsi pendapatan yang lebih besar kepada mitra pengemudi dan keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha mikro. Kita menanyakan bagaimana kira-kira menurut teman-teman situasi ini. Ya, alhamdulillah positif semua. Mereka menganggap bahwa, saya kan menanyakan bahwa ada isu kok katanya dengan komisi mereka ditambahin 92% justru pendapatan malah makin kecil. Kita tanyakan sama mereka, enggak juga. Mereka mengatakan sebagian juga besar mengatakan alhamdulillah oke, tapi bahwa mungkin ada juga yang menurun, harus dilihat sekarang lagi liburan sekolah katanya. Kan sekarang lagi era liburan sekolah, terus juga anak-anak mahasiswa ada juga sebagian yang libur, dan artinya itu bukan semata-mata karena masalah pembagian komisi. Menteri UMKM memastikan pemerintah akan terus memantau perkembangan di lapangan untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsurizal menerima audiensi bersama Forum Aliansi Guru dan Karyawan di bidang pendidikan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ya, pemirsa, pertemuan ini untuk mendengarkan dan juga membahas berbagai persoalan yang dihadapi guru dan juga tenaga pendidikan, khususnya terkait kesejahteraan, perlindungan, serta tata kelola. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsurizal mendorong pemerintah untuk dapat memberikan kepastian status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada waktu sebelum September 2026. Kepastian guru dinilai penting agar ribuan guru P3K paruh waktu mendapatkan kejelasan status. Ya, pemirsa, Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kembali menjalani persidangannya dengan agenda mendengarkan tuntutan hukuman. Ya, dirinya menolak seluruh konstruksi tuntutan yang dinilai tidak berdasarkan fakta persidangan. Sidang kasus dugaan korupsi dan pemerasan di lingkungan Dinas PUPR PKPP Riau memasuki tahap pembacaan tuntutan oleh JPU KPK di Pengadilan Negeri Pekanbaru. JPU menyatakan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Terdakwa Abdul Wahid dituntut hukuman 8 tahun 6 bulan kurungan penjara dan membayar denda sebesar 500 juta rupiah serta membayar uang pengganti sebesar 1,45 miliar rupiah. Dari awal saya bilang bahwa ini lebih kepada cocoklogi. Jadi cocokloginya itu rapat di kediaman 7 April itu dianggap ada sebuah peristiwa memaksa, rapat di Bapeda dibuat itu sebuah peristiwa yang sama, sehingga menurut saya itu tidak sesuai dengan fakta. Dalam agenda sidang kali ini, JPU juga menghadirkan 2 terdakwa lainnya, yakni Arif Setiawan dan Dani Nur Salam. Hal-hal yang memberatkan untuk terdakwa Abdul Wahid lebih banyak sehingga tuntutannya juga menjadi lebih berat. Hal-hal yang memberatkan tersebut antara lain Pak Abdul Wahid tidak mengikuti larangan untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, kemudian Pak Abdul Wahid tidak kooperatif dan tidak menerangkan yang sejujurnya. Sedangkan satu-satunya hal yang meringankan adalah Pak Abdul Wahid belum pernah dihukum.
Sebelumnya JPU KPK mendakwa Abdul Wahid dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan dugaan pemerasan di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Riau. Abdul Wahid menolak seluruh konstruksi tuntutan yang dinilai tidak berdasarkan fakta persidangan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sidang lanjutan kasus ijazah Jokowi kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya, sidang beragendakan pembacaan keberatan atau eksepsi dari kubu Dr. Tifa. Terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa selesai menjalani sidang eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis pagi. Tim kuasa hukum terdakwa mengajukan keberatan terhadap dakwaan penuntut umum yang telah dibacakan dalam sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis pekan lalu. Tim kuasa hukum terdakwa hanya menuntut satu hal, yakni agar keabsahan sebuah ijazah dapat dibuktikan secara terang benderang di hadapan hukum dan pengadilan. Kami sudah melakukan nota perlawanan ya, yang terdiri atas 37 halaman yang kita berikan judul Indonesia Menggugat ya. Dugaan ijazah palsu Jokowi adalah sebuah cermin krisis multidimensional bangsa ini. Bahwa surat dakwaan yang diajukan kepada saya itu secara penuh setelah kami pelajari mengandung dua kelemahan utama yang membuat sidang atas nama saya sebagai terdakwa tidak bisa lagi dilanjutkan, yaitu terjadi error in objecto dan error in... Setelah sidang eksepsi yang digelar hari ini, Dr. Tifa akan menjalani sidang lanjutan pekan depan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Satgas Operasi Damai Kartens 2026 kembali mengungkap jaringan peredaran senjata api ilegal di Papua. Ya, polisi menangkap seorang buron sebagai perantara pemasok senjata untuk kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Tim Satgas Gakum Operasi Damai Kartens menangkap seorang pria di depan Rumah Sakit Angkatan Laut Kota Jayapura tanpa perlawanan. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan penyidikan kasus jaringan peredaran senjata api ilegal di wilayah Yalimo dan Yakuhimo. Polisi menyebut terduga berperan sebagai perantara dalam transaksi senjata api ilegal. Dari hasil penyelidikan, ia diduga terlibat dalam pembelian senjata api rakitan yang diduga akan disalurkan kepada kelompok kriminal bersenjata. Dalam penangkapan ini, polisi menyita 1 ponsel, tas lempang, uang tunai serta sejumlah barang lain sebagai barang bukti. Polisi juga mengamankan 4 orang lain untuk dimintai keterangan. Ini ada hubungannya dengan kasus Simon Payage yang sudah kita amankan sebelumnya di Yakuhimo ya. Yeah. Nah, jumlah barang bukti yang berhasil kita amankan adalah 298 butir amunisi, 4 magasin SS1, 1 pucuk senjata api rakitan dan serta 6 laras senjata api bekas afkiran senjata yang sudah lawas. Hingga kini, polisi telah menangani 13 orang dalam kasus jaringan peredaran senjata api ilegal ini. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang warga tewas secara mengenaskan di Kampung Ciparang, Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ya, ketiga korban tewas diduga akibat terkena ledakan mortir. Suasana duka menyelimuti ketiga keluarga almarhum Ade, Suhri, dan Rodiana yang tewas secara tragis di Kampung Ciparang, Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ketiga korban tersebut tewas akibat sebuah ledakan yang diduga berasal dari mortir. Diketahui korban kerap mengumpulkan selongsong maupun proyektil bekas latihan militer untuk dijual sebagai barang rongsokan meski aktivitas tersebut telah dilarang oleh pihak TNI. Aparat kepolisian bersama pihak terkait masih melakukan penyelidikan di lokasi kejadian untuk memastikan asal-usul benda yang meledak serta rangkaian peristiwa yang menyebabkan 3 warga tewas.
Kami menunggu dari tim gegana kepolisian hasil laboratorium apakah itu granat dari kami atau granat dari mana. Karena dari hasil prosedur-prosedur yang ada di militer, apabila granat itu tidak meledak, maka dihentikan kegiatan, dicarikan granat itu, kemudian dilaksanakan disposal. Demikian. Kelongsong tidak boleh diambil. Tidak boleh diambil karena yang pertama, kelongsong itu satu diledakkan apabila dia tidak berfungsi. Yang kedua, apabila kelongsong munisi itu tidak bunyi, maka kita melaksanakan disposal. Kini lokasi ledakan masih dipasangi garis polisi. Penanganan selanjutnya dilakukan Puslap 4 Polri untuk mengetahui penyebab pasti ledakan. Ya, terima kasih masih bersama kami di Newsroom Pagi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan program mandatori biodiesel B50 atau solar dengan campuran 50% bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit di Karawang, Jawa Barat pada Kamis siang. Tidak hanya membuktikan pencapaian teknologi, menurut Prabowo, B50 juga menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alam sendiri untuk kepentingan rakyat. Prabowo juga katakan dengan adanya B50, Indonesia tak akan lagi lakukan impor solar. Sementara itu pemirsa, guna mendukung transisi penerapan B50, Badan Usaha BBM diberi masa transisi hingga 30 September 2026 untuk habiskan stok biodiesel dengan spesifikasi pencampuran B40. Saudara-saudara sekalian, dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.